Baik, selamat datang kembali Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast kami yaitu Jaksa Banda Menyapa. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ibu Camat Banda, yaitu Ibu Dr. Randa Handayani Hasanusi selaku Camat Banda. Selamat datang Ibu dalam podcast kami. Adapun tema kita pada hari ini, tema kita hari ini luar biasa nih Bintang. Tema kita itu adalah budaya dan lingkungan. Kalau kata orang nih Bu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya para sobat-sobat Adiaksa juga mengenal siapa sih Ibu Camat Banda ini gitu kan, yang cantik ini gitu kan. Kami persilakan Ibu memperkenalkan diri. Iya. Terima kasih untuk sobat Jaksa Banda Menyapa. Selamat berjumpa kembali di acara yang sangat inovatif ini. Saya Camat Banda, Dr. Randa R.A. Handayani Hasanusi. Saya dulunya bertugas di Pemkab Maluku Tengah. Iya. Dulunya saya di Dinas PU, kemudian dipindahkan ke Kecamatan Kota Masuhi, dan terakhir di Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tengah. Dan tahun 2024 saya ditempatkan di Camat Banda bulan Oktober. Oktober 2024. Iya. Jadi kurang lebih mau hampir 1 tahun di sini ya Ibu ya. Oke, jadi Banda ini kan salah satu tempat yang banyak dikunjungi para wisatawan Bu. Baik untuk menikmati keindahan alamnya atau mungkin sekedar mau tahu wisata budayanya atau historinya Ibu, sejarahnya. Khususnya di wisata budaya atau sejarah, wisatawan ingin mengetahui kegiatan kebudayaan apa yang biasanya dilakukan di sini Ibu. Mungkin Ibu bisa jelasin untuk Sobat Adiaksa ini supaya tahu kegiatan apa sih yang khas di Banda ini. Terima kasih Sobat Adiaksa. Walaupun saya baru menjelang 1 tahun, tapi ada hal-hal atau kegiatan yang menyangkut kebudayaan yang ada di Kecamatan Banda yang sudah kami ikuti, semisal Festival Banda. Festival Banda. Iya, Festival Banda yang itu merupakan agenda tahunan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Di situ kita tampilkan budaya, sejarah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya. Nah, kali ini kita agak masuk ke dalam hukum Bu ya. Kalau merujuk kita kepada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, disebutkan bahwa salah satu pemajuan kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, bagaimana sih strategi yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Banda untuk melindungi tradisi kebudayaan yang ada di Banda ini, Ibu, supaya tidak hilang, dan bagaimana sih tradisi lokal ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Iya. Strategi dari kita Kecamatan Banda, pemerintah Kecamatan Banda dalam menjaga, melindungi tradisi budaya yang ada di Banda, ya salah satunya kita menjaga keaslian, kemurnian dari tradisi itu, dan disandingkan dengan kearifan lokal yang ada pada masyarakat Banda. Sehingga setiap ada momen apapun itu ditampilkan untuk dinikmati oleh khalayak, terutama wisatawan, sehingga wisatawan bisa lihat bahwa oh iya, ternyata kebudayaan ini masih ada, masih terpelihara, masih dilindungi. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya sudah tentu kalau ada momen-momen tertentu kan di situ kan pasti ada pusat kuliner, ada pusat cenderamata. Itu kan pasti meningkatkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung dan mensejahterakan juga, karena di samping itu kayak transportasi lokal itu kan seperti kita di sini kan ada 2 pulau, jadi kita bisa menyeberang, ada pusat budaya di sebelah, kita bisa langsung ke sana, itu juga peningkatan perekonomian masyarakat. Begitu. Berarti luar biasa juga nih Bintang. Iya. Dengan mungkin bisa mengajak
kaum muda Iya, supaya mungkin regenerasi iya, biar anak muda ikut betul, partisipasi. betul. Jadi anak mudanya nggak Pasif. kehilangan dia, nggak Mm, pasti, nggak hilang mm, Dan pemerintahan tradisi. iya, Kecamatan Banda ini tetap melestarikan iya, budaya dan sejarah yang ada. Karena sejarah Banda Neira ini luar biasa, luar Bu. biasa. Betul. Luar biasa. Baik Bu, dari informasi yang beredar bahwa di bulan November tahun Mm, 2025 mm, akan dilaksanakan Banda Heritage Festival. festival. Mungkin Ibu bisa jelasin supaya mungkin penonton yang mau ke sini biar datang. Kegiatannya apa aja sih di Oke, Banda Heritage Banda Festival oke, ini? Heritage bad hair. Festival. Iya, Apa sih itu? untuk pemirsa ketahui bahwa nanti pada bulan November 2025 itu akan diadakan Banda Heritage Festival, di mana di dalam tujuan dari Banda Heritage Festival itu sendiri adalah mengangkat kebudayaan tradisi yang ada di masyarakat Banda. Itu mau dilestarikan lah, untuk dijaga kelestariannya. Banda Festival itu sendiri juga dia tidak mutlak hanya menampilkan hal-hal yang berbau modern, tapi kembali ke Tradisional tradisional juga, Ibu, ya. ya. Jadi dia mungkin dikombin antara tradisional sama modern sehingga lahirnya itu kegiatan yang bersifat festival itu. Kemudian yang ditampilkan di situ ada beberapa perlombaan juga, diantaranya lomba belang. Lomba belang. Lomba belang itu kan ada 2 kecamatan di sini, jadi semua kecamatan berpartisipasi. Kemudian lomba mancing, lomba menghias pok-pok. Kalau di sini bilang pok-pok tuh sama di sini di Jawa apa? Sampan begitu. Iya, Sampan. Oh, ya. menghias sampan ya. Menghias sampan, iya, menghias Lampung. Kita iya, yang ya. Kemudian ada berenang tradisional, Hmm. bisa dari sini ke Gunung Api. oh dari sini ke Mungkin Gunung bisa Api. bisa ikut, bisa ikut. Iya. Jauh juga ya. Kemudian ada pameran kuliner sama UMKM. Ya, itu juga kan sangat bagus ya kalau pameran itu untuk kita merekrut mendata semua orang-orang yang punya kuliner, yang punya ciri khas Banda UMKM, ya silahkan dipamerkan. Kemudian ada makan patita, kemudian ada jalan santai, ada tarian-tarian adat. Iya, saya mau kasih tahu bahwa kita di sini ada 18 desa, 2 kecamatan, 18 desa. Desa yang akan ikut itu kan ada di sini ada desa adat 7. Ada Nah, 7, 7 ya. desa adat ya yang mereka ikut berpartisipasi pada lomba belang, yaitu Desa Lontor, Desa Kampung Baru, Nama Sawar, Wair, terus apa? eh Pulahata. Pulahata dan Selamon. Itu ada 7 desa yang akan ikut berpartisipasi dalam lomba belang adat. Tapi yang lain juga ikut berpartisipasi tapi dalam lomba belang nasional. Oh, ada lomba belang nasional. Ada 2, ada belang adat sama belang nasional. Semua berpartisipasi. Jadi buat sobat Adiaksa yang pengen tahu nih kebudayaan di Kecamatan Banda atau di Banda Neira ini, mungkin bisa datang ya Bu ya. Bisa Karena langsung datang. kegiatannya menarik sekali. Sangat-sangat. Mungkin kalau di luar ini nggak ada kegiatan seperti itu. Iya, Khusus ada di Banda Neira. saja. Nah, kegiatan Banda Heritage Festival dan Banda Festival ini Bu ya, kegiatan yang tahunan ya. Mm-mm. Kegiatan ini kan akan mengundang banyak wisatawan Bu ya, Sangat. dari luar tentunya, dan kita mengharapkan kegiatan tersebut tidak merusak bangunan-bangunan bersejarah Betul, di sini setuju. atau lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Banda ini. Nah, Betul. strategi apa sih Bu yang dilakukan sama pemerintah Kecamatan Banda Mm-mm. ya kan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Iya. Untuk Sobat Adiaksa, eh dalam kita punya strategi pemerintah kecamatan itu kita ada bekerja sama berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Ambon, di mana di situ kan eh, Balai Pelestarian Kebudayaan itu dia selalu datang, dia mendata bangunan-bangunan sejarah, bangunan-bangunan yang perlu direhab atau dilestarikan. Kemudian dia menjaga pelestarian itu, bangunan baru itu tetap terjaga. Dari kami ya kita harus menjaga rambu-rambu itu, batas-batasan pada wisatawan bahwa kalau pada saat berkunjung ke bangunan-bangunan itu jangan sampai mencoret-coret itu.
mencoret-coret bangunan, terus ada rumput yang dicabut, kemudian buang sampah. Itu yang memang kita harus backup untuk jaga bagusnya itu bangunan-bangunan sejarah. Kira-kira selama ini ada nggak wisatawan-wisatawan yang datang kemari kemudian bahasanya itu kan merusak merusak bangunan-bangunan bersejarah di sini? Iya. Sampai saat ini informasi yang saya dapatkan tidak ada. Tidak ada. Semua wisatawan malah senang. Mereka menikmati keindahan alam, alam laut, kemudian kulinernya, kemudian wisata ke seberang, mereka menikmati dengan baik. Ya karena kita harus menjaga. Ya. Harus menjaga. Bahwa bangunan-bangunannya memang bersejarah. Sangat, lah. ya betul. Jadi jangan sampai dirusak. Jangan sampai. Oke Bu, jadi kalau kita kembali ke hukum lagi ya itu. Iya, iya. Jadi kalau merujuk ke pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Iya. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Iya. disebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan salah satunya mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Iya. Jadi apa aja sih isu lingkungan yang sedang dihadapi pemerintahan Kecamatan Banda ini dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Iya. terkait isu tersebut? Ya, untuk yang satu ini memang agak fenomenal sekali. Sudah membooming sejak beberapa tahun yang lalu bahwa kita punya sampah. Sampah yang menjadi isu paling utama di Kecamatan Banda dan tentang apa yang sudah pemerintah kecamatan lakukan adalah kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, dan alhamdulillah kemarin kita sudah mulai bekerja, kita sudah mulai membuat jalan masuk, sudah nanti kalau boleh Bapak bisa lihat, kita sudah bikin jalan masuk, kemudian sudah ada tempat yang khusus nanti untuk sampahnya dibuang situ. Nanti ada mobil-mobil sampah yang dari desa, mereka akan ke tempat pembuangan sampah. Untuk keserasian itu berarti kita tanamkan lagi ke edukasinya kepada masyarakat bahwa dengan adanya tempat sampah yang ini berarti Bapak Ibu sudah tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah lagi di lautan, tidak membuang sampah lagi di mana saja yang mereka mau buang. Tapi sudah ada tempat yang kita sudah sediakan, pemerintah sudah sediakan, maka marilah katong jaga katong punya tanah ini dari sampah. Gitu. Karena sayang sekali soal pemandangan alamnya yang indah. Betul. Tercemarkan oleh sampah. Ya, setuju. Jadi ya untuk masyarakat Kecamatan Banda dan wisatawan, tolonglah jaga sangat tanah kita ini supaya tetap indah. Iya. Berarti memang terhadap permasalahan yang ada di Banda ini yaitu sampah sudah dikoordinir oleh pemerintah Kecamatan Banda. Sudah. Dan ini luar biasa sekali. Iya. Nah, bagaimana sih Bu supaya Sobat ADX ini juga mengetahui kan, karena ini kan permasalahan yang ada di Banda. Iya. Bagaimana sih sistem pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Banda ini, Bu? Oke. Kalau sistem pengolahan sampah ini masih istilahnya pisahkan itu mana yang plastik, kemudian mana yang organik. Itu saja. Terus mungkin yang plastiknya mereka jual. Dijual. Atau mereka daur ulang apa tidak, saya belum dapat informasi itu, tapi untuk secara umum bahwa pengolahan sampahnya masih manual. Jadi dari tempat orang punya sampah yang di rumah tangga diangkut kemudian dibawa ke tempat sampah. Itu aja. Berarti sistem reuse, recycle ini di Kecamatan Banda ini belum udah berjalan? Belum. Ya, jadi untuk seperti itu yang recycle itu tuh untuk pengolahan untuk dipakai lagi atau bagaimana melihat yang masih bisa kita olah, belum sampai di situ, masih manual semua. Harapannya mungkin bisa berjalan. Mudah-mudahan kita punya harapan seperti itu. Sampah bukan hanya cuma menumpuk ya Ibu, betul, tapi bisa dipakai kembali. Iya, kita di pemerintah kecamatan kemarin kita waktu dengan DPR juga kita minta supaya mungkin untuk tahun mendatang kita bisa usul untuk alat yang namanya untuk langsung dia bisa bakar langsung habis, Bagus juga. Ya, supaya tidak menumpuk tadi yang tadi Pak Bintang bilang bahwa nanti menumpuk, itu yang kita jaga itu. Karena walaupun lahan sebesar apapun, tapi kalau tidak diolah tetap nanti menumpuk ya. Gitu. Karena memang sejatinya memang Banda Neira ini luar biasa indah. Sangat. Tapi dirusak oleh yang namanya sampah kan. Iya, betul. Tidak baik juga kelihatannya Ibu. Betul. Nah,
Ibu, di Banda ini kan sering dilakukan event-event besar, Bu ya, event-event tahunan. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah Kecamatan Banda untuk memastikan kegiatan tersebut ya ramah terhadap lingkungan, Ibu? Ya salah satu tadi kita sudah memaksimalkan tempat sampah itu supaya setiap apapun yang sudah di apa nih pada saat kegiatan-kegiatan seperti itu ada sampah atau apa langsung aja ini tidak boleh lagi ditumpuk, jangan sampai terjadi penumpukan sampah di tempat kegiatan itu kan nanti pencemaran juga bau apa semua, jadi langsung kita punya sistemnya seperti itu. Berarti luar biasa juga berarti pemerintahan Kecamatan Banda ini, Bintang. Insya Karena selain mengundang wisatawan, karena tidak, kalau saya lihat tidak kalah jauh dengan Bali, Bu ya. Oke. Indahnya Banda ini. Iya. Tetapi tetap dikoordinir oleh pemerintah Kecamatan Banda untuk menjaga dan kelestarian tempatnya. Insya Allah. Luar biasa ini. Iya. Biasa. Mungkin karena udah mengunjung podcast Ibu, mungkin bisa kasih pesan untuk para wisatawan yang akan berkunjung. Ya. Kira-kira pesan apa ya? Iya. Apa yang harus disampaikan? Apa yang harus dilakukan? Ya, Sobat Adiaksa yang saya hormati, saya hargai, saya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Banda, walaupun bukan cuma musim seperti festival, tapi minimal ada kita punya himbauan ya untuk wisatawan-wisatawan yang ada di Indonesia ini, bahwa yang pertama dalam berwisata itu kita saling menghargai kearifan lokal yang kita punya di Banda ini. Saling menghargai itu berarti menjaga, jangan sampai merusak, mencoret-coret, kemudian berbuat yang agak kurang bagus begitu. Yang berikut ya minimal kita tidak membuat sesuatu yang menimbulkan anarkis gitu, perbuatan negatif, misalnya miras, narkoba, bahkan prostitusi. Itu yang kita harapkan. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan, itu yang paling penting. Kemudian kita ingin ada saling kolaborasi antara wisatawan dengan kita, bahwa inilah kita punya Banda dengan segala kekurangan dan kelebihan, mari kita jaga sama-sama. Itu. Jadi wisatawan boleh menikmati tapi jangan merusak. Jangan merusak, iya. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sangat, iya. Jadi kita harus jaga, kita harus hormati kebudayaan dan hukum yang berlaku. Betul, betul. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih, Bu. Iya, iya. Kira-kira apa sih, Bu, harapannya untuk cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira itu? Iya, iya. Luar biasa untuk kejaksaan. Saya bravo untuk Kejaksaan Banda Neira yang punya acara seperti ini, karena ini juga salah satu untuk upaya kita mempublikasikan bahwa inilah kita dengan segala keanekaragaman budaya dan sejarah. Saya cuma bilang begini, kejaksaan adalah mitra kami. Kita selalu ada punya Forkopincam, jadi kita selalu bersinergi dengan kejaksaan maupun kepolisian maupun angkatan laut. Jadi semoga dengan bersinergi kita di Forkopincam itu berarti semua tujuan kita, semua niat baik kita, semua program-program kita saling mendukung. Itu aja. Ya, kami juga berharap hubungan antara kejaksaan dan instansi lainnya tetap harmonis supaya niat baik dan mungkin program-program yang baik dapat terlaksana. Amin, iya. Baik, udah luar biasa banyak nih Bintang yang kita bahas, mulai dari sejarahnya, mulai dari budayanya ya, mulai dari isu-isunya, dan bagaimana pemerintahan Kecamatan Banda ini menyikapinya. Iya. Dan luar biasa sigap ya pemerintahan Kecamatan Banda ini. Terima kasih. Nah, Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita, Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak, Ibu, atas waktunya, karena kami tahu Ibu Camat ini luar biasa sibuknya, tapi masih mau menyempatkan waktu untuk podcast kita pada hari ini. Baik, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, mungkin demikian podcast kita hari ini dengan tema budaya dan lingkungan di Banda Neira. Sampai ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya di Jaksa Banda Menyapa. Terima kasih.